Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sungguh luar biasa anugerah dan kasih-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Di pagi ini kita berjumpa dalam renungan harian Toraja edisi Kamis 30 Juli 2020 bersama Jemaat Laharoi Teluk Baru. Untuk mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penopang dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di surga, Allah yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu pada pagi ini bersyukur karena Engkau telah sertai kami semalam lewat ini. Untuk mengawali aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu mengambil bahagian dalam hati kami yang baik dan menjadi topangan atau tuntunan dalam kegiatan kami hari ini. Bersabdalah kepada kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Di bawah satu judul, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada sesuatu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena itu, di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi ini dengan suatu tema
suatu tema cukup. Kalau dalam bahasa Toraja, siagimo. Saudara-saudara, keadaan menunjukkan kepada kita bahwa perilaku manusia sekarang ini cenderung mengarah kepada kerakusan atau keserakahan. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius dalam persidangan PWGT di Makassar yang lalu. Karena itu, persidangan ini membuat keputusan tentang membangun budaya keugaharian atau kesederhanaan. Pada bagian perikop ini, Rasul Paulus menekankan bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam ayat 11 dan 12 bacaan kita. Hidup cukup bukanlah sebuah perkara yang gampang dan langsung jadi. Namun perlu upaya dengan sengaja mempelajari dan melatihnya. Rasul Paulus menyaksikan pengalaman imannya dalam setiap orang percaya yang disanggupkan untuk menikmati keadaan cukup dalam diri dan kehidupannya. Walaupun cukup itu adalah keadaan dan ukuran yang relatif bagi setiap orang, namun firman Tuhan memberi kita gambaran ukuran cukup dalam ayat 13 bacaan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dimaksud digambarkan dengan dua keadaan yang berlawanan, kekurangan dan kelimpahan, kenyang dan lapar. Saudara-saudara, marilah kita periksa diri kita sendiri, apakah pikiran dan perasaan kita masih dikendalikan oleh situasi dan kondisi di luar diri kita? Mari belajar seperti Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami menundukkan kepala, mengucap syukur atas perkenan-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu untuk menopang kami dalam kegiatan-kegiatan kami hari ini. Tuhan berkati kami, berkati seluruh anggota jemaat kami hari ini dalam berbagai aktivitas hidup mereka, sehingga apapun yang dilakukan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi mereka. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian kita saat ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita.